wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana adik? Aku jadi pusing, habis matematika. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Coba saya absen dulu ya. Ya Bu. Paulus Puji, Ada Bu. Stevi Bohalima, Hadir. Diah Purwati, Hadir. Vina Novia, Hadir Bu. Zahro Hadir. Nur Al-Fadil. Hadir Bu. Baik, masuk semua ya. Ya Bu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi belajar yang efektif. Jadi tujuannya untuk kalian bisa mengerti bagaimana cara belajar yang efektif, yang tidak membosankan. Nanti kegiatannya pertama-tama akan saya jelaskan materinya. Bagaimana sih cara belajar yang efektif itu? Nah, setelah itu nanti saya akan berikan lembar kerja. Kalian tulis seperti apa cara belajar kalian selama ini, dan cara belajar yang menyenangkan itu seperti apa menurut kalian, dan hambatan apa yang kalian alami selama belajar. Setelah itu nanti saya akan bagikan lembar evaluasi. Kalian isi sesuai jawaban masing-masing. Bagaimana respon kalian atau pendapat kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk yang pertama akan saya jelaskan materinya ya. Silakan buka di grup, sudah saya share mind mappingnya. Sudah dibuka semuanya? Sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan? Baik. Ini mind mapping tentang belajar dengan efektif. Yang pertama yaitu jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan kira-kira 20 menit. Mengapa? Karena biar kita itu tidak jenuh, kita tidak kelelahan dan tidak stres. Semakin lama kita membaca buku, semakin lama kita belajarnya, kita akan jenuh. Dan kalau kita sudah merasa jenuh, merasa kelelahan, apa yang kita pelajari itu malah nanti tidak masuk. Jadi kita susah untuk memahami. Dan yang kedua yaitu pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Jadi setiap kalian belajar, apa yang kalian baca itu betul-betul dipahami. Oh, ternyata ini yang saya baca, maksudnya seperti ini. Jangan sampai kalian hanya membaca, tapi kalian tidak paham apa itu maksudnya. Jadi benar-benar dipahami apa sih yang kita baca ini, apa yang kita pelajari ini. Dan yang ketiga yaitu catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Jadi ketika kalian belajar, catat poin-poin penting yang menurut kalian penting untuk dipahami, untuk dihafal. Jadi poin-poin pentingnya aja yang kalian catat. Dan kalau misalkan kalian tidak mengerti, apa sih ini maksudnya, bagaimana sih ini, itu tanyakan kepada guru sesuai mata pelajaran. Dan misalkan ada teman yang menurut kalian pintar atau lebih banyak pengetahuannya, silakan tanya kepada teman yang lebih mengerti. Dan yang keempat yaitu untuk pelajaran yang tidak menggunakan rumus, cobalah berbicara sendiri selainnya guru. Nah, kalian belajar teori ya, misalkan kalian belajar tentang apa gitu, yang tidak ada rumusnya, coba kalian pahami, kalian resapi materinya, lalu kalian praktekkan seperti menerangkan seperti guru. Jadi, saya
membaca ini. Oke, saya pahami apa yang saya baca. Setelah itu kalian praktekkan, kalian utarakan, kalian praktekkan seperti guru menyampaikan materi di depan kelas. Yang kelima yaitu untuk pelajaran yang menggunakan rumus, tulis rumus dan tempelkan di tempat belajar. Jadi kalau misalkan kalian belajar ada rumus-rumusnya, misalkan rumus matematika, rumus fisika, kalian tulis di kertas, habis itu kalian tempel. Jadi kalian sebelum tidur itu bisa ngelihat, oh rumus matematikanya seperti ini, oh rumus fisikanya seperti ini. Nah, nanti setelah itu kalian tidur, nanti kalian diem ngapain gitu, bengong apa gitu ngelihat tulisan itu lagi, kalian baca lagi. Nah, semakin kalian sering membaca itu, sering kalian melihat itu, nanti kalian akan gampang untuk menghafal rumus-rumusnya. Yang keenam yaitu kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya. Jadi kalian di buku itu kan banyak ya soal-soal ya. Itu coba kalian kerjakan satu persatu, kalian jawab satu persatu. Kalau nggak gitu kalian cari soal-soal di internet tentang mata kuliah yang kalian tempuh, mata pelajaran yang kalian tempuh. Nah, itu coba kalian jawab, kalian coba latihan-latihan sebanyak mungkin supaya kalian lebih mudah untuk mengerti, memahami yang kalian pelajari. Yang ketujuh yaitu catat temuan-temuan saat yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kalian mengerti itu kalian catat. Setelah itu kalian tanyakan kepada teman atau guru, Bu, ini gimana sih? Terus kalau misalkan ada teman, ini gimana sih? Misalkan Mas Fadil ya, Mas Fadil ini gimana sih? Mengerti enggak? Gitu. Kalau misalkan ada teman yang nggak ngerti, ya sudah tanya ke teman yang lainnya. Pokoknya berupaya terus-terusan untuk mencari tahu lah, mencari pengetahuan sebanyak mungkin. Yang kedelapan yaitu seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru. Nah, jadi itu tadi ya, kita mencari soal-soal, kita jawab, setelah itu eh, kita tanyakan kepada teman, kamu tahu nggak ini jawabannya apa? Terus kepada Bapak Ibu guru mungkin, Bu, saya ada soal ini, tapi saya nggak bisa jawab, kira-kira ini jawabannya apa ya? Nah, seperti itu. Dapat dimengerti? Dapat mengerti. Baik. Ada pertanyaan di sini? Saya mau tanya. Iya, Saya itu orangnya pendiam. iya. Terus saya mau tanya malu dengan saya. Meskipun ke teman sendiri juga malu. Ke guru aja malu. Oh, ke guru aja. Mending ke Oh, mending ke teman. ya teman saya sedikit itu yang saya kenal. Kalau misalkan takut, ya coba memberanikan diri, tanya ke guru, jangan coba dilawan rasa takutnya. Kayak saya kan kita pengen tahu sesuatu ya, jadi kita harus punya niat kayak, oh ya aku pengen tahu, aku harus ngelawan rasa takutku, aku harus berani untuk tanya ke ibu bapak guru. Nah seperti itu. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan nggak tetap nggak bisa memberanikan diri, mungkin bisa minta tolong ke teman yang Itu ya kenapa? boleh itu. Boleh, misalkan minta tolong ke teman, tolong tanyakan ke ibu guru ini, ke bapak guru ini tentang ini gitu. Nah, minta tolong ke teman itu boleh. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Ya, saya itu punya ya belajar saya itu pendek. Jadi kalau mengingat-ingat itu sulit. Nah, itu mungkin ada nggak Bu caranya yang lain selain mencatat yang ditempel itu. Ya, saya itu biasanya ya software yang bilang. kalau seperti itu coba cara belajarnya dibuat yang menyenangkan Mas. Seperti kayak misalkan samen buat mind mapping ya. Buat main materinya itu samen catat poin-poinnya aja di mind mapping itu. Nah, nanti samen hafal poin-poinnya itu. Terus kalau misalkan sampean pengen tahu poin ini nih apa sih maksudnya, sampean coba cari tahu. Sampean hafalkan itu, sampean pahami itu. Yang penting sampean tahu poin-poinnya terlebih dahulu. Kalau sampean ingat poinnya, sampean bisa mencari apa sih ini maksudnya, apa sih ini yang harus dipahami, dimengerti. Nah, nanti sampean bisa cari entah itu dari sumber manapun, entah itu internet atau buku.
kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya bagikan ya kertas lembar kerja. Nanti ini kalian tulis cara belajar kalian selama ini seperti apa. Setelah itu cara belajar yang menyenangkan itu menurut kalian seperti apa dan hambatan apa yang kalian alami selama kalian belajar. Yang kedua tadi apa? Yang pertama cara belajar kayak seperti apa? Yang kedua Yang pertama cara belajar kalian seperti apa selama ini dan yang kedua hambatan ya bukan cara belajar yang menyenangkan menurut kalian, terus habis itu hambatan apa yang kalian alami selama belajar. Ini siapa yang belum dapat? Sudah. Mungkin sih. Pertanyaannya tadi apa kok? Pertanyaannya apa? Cara belajar kalian selama ini, cara belajar yang menyenangkan, dan hambatan apa. Saya beri waktu 5 menit ya. Ya, nunggu teman yang lain ya. Saya beri waktu 5 menit. ada apa? Itu aku. Oleh untuk ini mau nyebut. Misalnya untuk aku kan nggak eling gitu. Kadang tidur nanti sudahnya pulas. Mas saya kembali. Sudah dulu. Sarap dulu. Ke pertama malah saya. Ya, waktunya masih tinggal 3 menit. Apa kalian Sudah tambahkan. Bisa nih.
apa sih? Bagus saya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kita diskusikan bareng-bareng ya. Saya tanya mulai dari siapa ya, Mbak Nana. Silakan. Hambatannya kata Caranya, Mbak. Cara belajar. Oh, jadi belajarnya dengan teman ya. Oke, terus cara belajar yang menyenangkan menurut Mbak Nana apa? lampuan. Berarti cara belajar sama cara belajar yang menyenangkan itu tadi. Iya. Hambatan. Hambatannya selama ini apa selama belajar? Cara mengatasinya gimana Mbak Nana? Kalau waktunya Waktunya belum tahu. Jadi kalau misalkan hambatannya ada di waktu, ya coba sama lebih bisa memanage waktu ya, diatur waktunya lagi yang baik. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Nah, seperti itu. Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Zahro. cara belajar saya selama ini itu baca cepat materi dulu sama mencatat poin-poin penting. Saya belajar sendiri. Oh, belajar sendiri dengan membaca cepat dan Mencatat mencatat poin-poin penting. Terus, cara yang menyenangkan juga seperti itu? selama ini belum menemukan cara belajar yang menyenangkan. Oh, belum menemukan. Kalau Mbak Zahro itu pengennya belajarnya kayak gimana biar menyenangkan? Biar nggak bosen, nggak jenuh. Saya sebenarnya suka sesuatu yang seperti tantangan gitu juga membaca itu kurang tertarik. Misal kegiatan yang fisik mungkin kayak kita belajar memasak, belajar memanjat pohon seperti itu. Kalau belajar kayak materi fisika, kimia kayak gitu rumus-rumus saya suka. Jadi lebih suka praktek ya Iya. daripada teori. Oh, baik. Kalau kayak gitu belajarnya di ini aja, Mbak. Sampean bikin kuis. Jadi sampean catat poin-poin penting itu sampean lipat di kertas, sampean masukkan. Setiap Mbaknya mau tidur, Mbak Zara mau tidur, sampean buka itu kuisnya, dapat poin apa. Nah, itu sampean pelajari. Setelah itu ya sudah, sampean pahami, setelah itu sampean hafalkan apa yang sampean pelajari itu tadi. Jadi setiap malam seperti itu. Hambatan saya belum Oh iya, hambatannya apa, Mbak Zahro? Hambatannya karena saya belum menemukan cara belajar yang menyenangkan Bu ya. Jadi motivasi saya belajar itu naik turun. Jadi kadang saya suka membaca, kadang nggak suka membaca. Kadang saya suka mencatat, kadang saya nggak suka membaca. Kalau gitu belajarnya ngikutin mood ya, Mbak ya. Ya. Kalau misalkan pengen membaca ya membaca. Kalau misalkan nggak pengen membaca, sama apa yang sampean lakukan kalau nggak pengen membaca? Ya nggak baca. Oh, baca. Oh, gitu, baik. Ya, kalau menurut saya lebih ditingkatin lagi motivasinya, harus dilawan rasa malasnya ya Mbak Zahro. Untuk Mas Fadil, Ibu, cara belajar selama ini saya itu belajarnya itu habis subuh. ya, Terus belajarnya itu cuma sedikit-sedikit. Karena saya itu udah ngantuk. ya, Terus cara belajar yang menyenangkan itu tadi sudah dapat tip dari Winda, disuruh buat mapping itu ya. tadi. Terus mungkin rumus-rumus itu juga perlu Bu ditulis. Nah, kalau hambatannya itu sering diajak nongkrong sama teman-teman. Biasanya itu ayo game gitu. Jadi terus kalau pagi biasanya kalau di sekolah biasanya ngantuk gitu. Ya, sebetulnya belajar waktu subuh itu belajar yang efektif juga ya, Mas. Karena kan otak kita masih fresh ya, habis istirahat, bangun tidur masih fresh. Itu sebenarnya sangat efektif. Tapi ya kita juga nggak bisa terlalu lama untuk terus-terusan belajar. Jadi harus dibatasi juga, karena biar kita nggak jenuh, kita nggak kelelahan, nggak stres. Karena nanti kalau misalkan kita jenuh atau stres atau kelelahan, apa yang kita pelajari itu malah nanti nggak masuk di pikiran kita.
Dan untuk hambatannya, menurut saya lebih baik diatur lagi waktunya, lebih pinter lagi memilih waktu, diatur lagi waktunya. Kalau misalkan waktunya belajar ya belajar, waktunya nongkrong nongkrong. Jangan sampai waktu belajar dipakai buat nongkrong. Diajak Pak Paul itu mungkin. Nongkrong. Ya, terus Mas Paulus, Kalau cara belajar saya itu suka menghafal. ya, Entah nanti misalkan ada rumus-rumus ya saya suka menghafal. Kemudian cara belajar yang menyenangkan ya saya itu suka ini Bu, suka kadang sambil belajar sebentar-bentar main game Bu, sama ini suka menghafal kalau ada rumusnya itu. Kadang kan ada guru yang ngajari misalkan belajar warna, oh magico hibinio berarti merah, jingga, kuning, ungu. Nah saya suka itu, menyenangkan kalau misalnya menghafalkan terus disingkat-singkat itu Bu. Kemudian hambatan yang saya alami ya itu tadi, saya itu orangnya pemalu, lebih suka ngajak teman itu main game Bu, seperti ini ngajak aku gitu, lebih suka main game Gimana Mas Paul? bukan game. Itu sih Bu, makasih. Rumahnya dekat ya Mas. Iya. Yang biasanya tuh depan aja gitu. Berarti kamu jangan mau nek diajak Jil, ya kamunya aja nah. Ya emang enak tuh punya game itu. sudah. Kembali ke materi ya, diskusi. Jadi untuk Mas Paulo, jadi cara belajar yang menyenangkan dengan menghafal ya. Hanya ingatnya bagus berarti Mas Paulus ya. Kalau untuk hambatannya, ya itu tadi, kalau misalkan malu untuk bertanya, minta tolong ke teman. Dirajat tuh. Ya, minta tolong, Fadil tolong tanyakan ke Bu Guru ini, ke Pak Guru ini bagaimana sih jawabannya gitu. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi kalau misalkan ngelawan rasa malunya ya, coba memberanikan diri untuk bertanya sendiri. Oke, untuk Suster, terima kasih Mas Paulus, Suster. Ya, cara belajar yang menyenangkan itu biasanya saya baca, saya beri poin-poin, ya saya garis bawahi poin penting. Kedua, sambil belajar itu ngemil, Oh ya ya, mungkin kuaci atau keripik singkong gitu, sambil ngemil soto lembang, itu hal yang menyenangkan. Kalau enggak ada musik, sambil musik instrumen, Oh, ya, itu menyenangkan. Nah, hambatan ini sering diajak oleh teman untuk main volley. sama berarti ya kayak Ya, Mas Fadil sama Mas Paulus. belajar itu nanti ke spermu itu kerjaan nanti di sini sebentar kok, kan. Ya, Jadi akhirnya saya juga nggak bisa menahan diri ya, karena juga saya suka walaupun hanya menjadi penonton di sana ya, gitu loh, jadi penonton. Ya itu menjadi hambatan bagi saya. baik. Jadi Suster, cara belajar yang menyenangkan dengan ngemil ya Sus ya. Hmm. Ya, orang-orang itu bermacam-macam. Cara belajarnya itu unik-unik. Ada yang belajar dengan mendengarkan musik, ada yang belajar dengan menonton TV, atau dengan belajar atau dengan ngemil kayak Suster itu tadi. Unik-unik cara belajarnya orang itu, nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita pelajari itu bisa kita mengerti ya. Cara belajar itu bermacam-macam, nggak apa-apa, sesuai dengan kesenangan masing-masing. Yang penting apa yang kita pelajari itu bisa dipahami. Tuh, Bu. Mbak Dia, silakan. Kalau saya itu cara belajar saya selama ini itu saya itu belajar kalau ada PR saja Bu. Kalau ada PR aja. Ya, jadi kalau nggak dikasih PR ya saya nggak belajar. Oh gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau saya mau, tergantung mood saya ya saya baca-baca. Tergantung. Tapi kalau nggak mau ya saya lebih suka main HP. Oh iya. Gitu. Terus cara yang belajar yang menyenangkan? Ya, kalau Main? saya itu biasanya selama ini sambil ngerjakan PR itu biasanya saya belajarnya cuma pas ada PR saja, itu saya biasanya sambil dengerin YouTube Bu. Oh, dengerin gitu. Sambil dengerin YouTube lagu-lagu yang saya suka, lagu-lagunya BTS, Taehyung gitu Bu. Gitu. Untuk hambatannya Hambatannya itu saya orangnya mudah lupa Bu. udah lupa ya. Iya. Kalau Mas Paulus tadi daya ingatnya bagus. Iya. Kalau Pak Dia ini sama Mas Fadil ini daya ingatnya ini ya kurang ya. Iya. Ya kalau misalkan mudah lupa ya jangan jangan mengingat-ingat hanya sekali dua kali, diulangi terus nanti lama-lama juga bakalan ingat.
gitu ya. Untuk yang cara yang menyenangkan tadi dengan mendengarkan lagu ya. Iya, Oh, bisa baik. mendengarkan Tapi bisa ya, bisa masuk ya materinya. Iya, bisa. Oh, baik. Nanti kalau pas seru ya berhenti dulu ngerjakan PR-nya, nyanyi-nyanyi, terus nanti lanjut lagi. Gitu. Oh, gitu. Belajar sambil mendengar. Ya jangan ya fokus belajar ya, fokus sama apa yang dipelajari, jangan sampai nulis lagunya. Oh, baik. Eh, ada yang ditanyakan lagi dari diskusi ini? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Bu, saya. Ya, kenapa Mbak Zara? Eh, Gini Bu, kita kan kadang punya motivasi belajar karena yang kita pelajari itu sesuai dengan minat kita. Ya, Saya ini minatnya di IPS, tapi saya sama orang tua disuruh IPA. Jadi kayak belajar itu nggak ada menyenangkannya pakai teknik apapun kayak gitu. Terus gimana cara mengatasi? kalau menurut saya lebih baik memberikan pengertian kepada orang tua ya Bu. Passion saya ada di sini. Saya maunya ini, keinginan saya ini. Kalau misalkan saya dipaksa untuk memilih pilihan orang tua, saya nggak bisa apa ya belajar dengan niat, dengan rajin gitu kan. Saya akan malas-malasan. Jadi saya pengen belajar sesuai dengan passion saya, sesuai dengan keinginan saya. Lebih baik memberikan pengertian kepada orang tua karena yang menjalankan kan juga Mbak Zaro sendiri. Mbak Zaro ingin belajarnya IPS ya. Ya Mbak Zaro yang menjalankan, Mbak Zaro yang belajar, jadi ya harus Mbak Zaro yang menentukan. Jadi coba memberikan pengertian kepada orang tua, Bu, bukan ini pilihan saya, seperti itu. Si Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau gitu saya sudah bagikan ya lembar evaluasi di grup, di Google Form. Coba silakan diisi dulu. Diisi dulu. Saya beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Ya, ditunggu teman yang lain ya, menunggu teman yang lain, waktunya masih banyak. Sudah, Bu. Ya, Ini ya Bu, ya, Kirim, Bu. sudah diisi Mas Fadil? sudah Bu. Ya, belum, Ya, Bu. ya, nunggu teman yang lain. Dikirim. Dikirim, Bu, ya. Ya, dikirim. Kalau sudah diisi, silakan dikirim. Diisinya sesuai dengan jawaban masing-masing ya, tidak boleh mencontek temannya. Jangan lupa ditulis namanya. Sudah Bu. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Baik, kita bahas
sedikit ya tentang evaluasi ya. Yang pertama yaitu saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan guru BK. Apakah mengerti semuanya di sini? Sudah belum? tentang belajar. Ya, apa ada yang tidak mengerti? Tidak, Sudah. Sudah semuanya. Saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan guru BK. Apakah kalian memperoleh banyak pengetahuan dari pertemuan ini? Iya, sangat menyenangkan juga. Baik. Yang ketiga yaitu saya menyadari pentingnya belajar untuk masa depan. Nah, ini saya tanya satu-satu dari Mbak Nana. Apa pentingnya belajar buat Mbak Nana? Buat semangat apa? Ayo, apa pentingnya belajar buat Mbak Nana? Masih bingung soalnya kenal. Kalau manfaat belajar itu banyak ya sebenarnya. Bisa menambah pengetahuan ya Mbak Nana ya. Pentingnya belajar itu untuk menambah pengetahuan. Kalau Mbak Zaro, pentingnya belajar apa Mbak menurut Mbak Zaro? Pentingnya belajar biar dapat nilai abu, Bapak Ibu biar senang. Oh ya, baik. Pak Mas Fadil? Biar tidak dibodohi Bu, dan tidak dibohongi. Tapi saya sering Bu main itu dibohongi, uang saya itu diambil gitu. Ini belajar dalam hal apa Mas? Tadi itu kan di sekolah itu kan diajarin tentang matematika. Ya. Jadi uang kembalian dan Hitung ya. nggak bisa menghitung ya saya. Oh. Jadi uang saya itu biasanya itu sama teman saya itu dikasih cuma 1.000, saya nggak tahu. Sian deh. Jadi belajar menghitung biar nggak dibohongi ya Mas ya, biar bisa menghitung ya. Oke, baik. Untuk Mas Paulus? Kalau belajar apa biasanya dapat nilai, kalau main game ya dapat poin, dapat game biasanya dapat diamond Bu biasanya Bu. Oh, gitu. Iya. Baik, untuk suster? Supaya pintar Bu. Pintar. Tidak ditegur oleh ibu guru ya. Gitu. Baik. Untuk Budia? Saya ya biar nilainya bagus. Dan nilainya bagus ya. Hmm. Oke, jadi rata-rata biar nilainya bagus, biar orang tua senang. Terus biar kalau Mas Fadil biar nggak dibohongi. Terus di sini yang terakhir saya dapat gambaran langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk belajar dengan efektif. Apakah semuanya udah ada gambaran? Oh iya, belajar yang efektif itu seperti apa? Belajar yang menyenangkan itu seperti apa? Apakah sudah ada gambaran semuanya? Baik, untuk kesimpulan dari materi ini, kira-kira apa ya? Kalau ada rumus itu ditulis, terus diingat, terus selalu belajar dengan menyenangkan. Baik, Tuh. ada lagi kesimpulannya? Sama kayak Najil saya Bu. Ada yang mau menambahkan? Menurut saya dapat nilai yang bagus, yang sesuai dengan yang kita pelajari, kita harus tahu cara belajar efektif yang sesuai dengan diri kita apa, kemudian cara belajar yang menyenangkan sesuai dengan diri kita sendiri itu apa, agar belajar kita nggak cuma buang-buang waktu, nggak dapat apa-apa Bu. Oke, bagus. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Gak ada? Lapar Bu. Lapar? Oke, bentar lagi istirahat ya. Iya Bu. Oh iya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya pengen ngajak kalian bermain game. Bagus. Gamenya ini dengan sambung kata, tapi sambung katanya ini tentang belajar. Misalkan saya belajar dengan apa gitu ya, disambung ya. Tuh. Apa kata terakhir ada di Budia dan itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung kita ulangi lagi. Baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak. Tentang Matematika. Bahasa Indonesia. Nggak nyambung ya. Ya. Nyambung ya. Kita ulangi. Ayo dari Budia. Saya Belajar. tentang ilmu pengetahuan IPA
Tidak tahu. Ayo kita ulangi lagi sampai kalimatnya nyambung. Kalau nggak nyambung kita ulangi lagi. Gamenya dari Bu Indah aja. Oh, katakannya dari saya. Ya, Belajar. dengan sungguh-sungguh Dan terbaik. Maka Akan menjadi sukses. Ya, berartinya di Mas Fadil ya. Ayo kita ulangi lagi dari Mas Fadil. saya dari awal lagi apa gimana? Iya, dari awal. Matematika Adalah pelajaran yang tidak saya sukai. Satu kata sungguh. Mau ulangi Mas Fadil. Oh iya. biologi itu Merupakan pelajaran Yang tidak saya ketahui. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan hari ini dengan sangat tertib ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang kita diskusikan, kalian bisa paham, kalian bisa mengerti, dan kalian bisa mengambil kesimpulan, dan kalian bisa mengambil pengetahuan baru. Oh iya, cara belajar yang efektif itu seperti apa. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.